Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riksania Helga Salitsa dengan NIM 2022035, Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas mengambil satu topik artikel di mana saya mengambil topik yaitu sistem pelayanan berbasis website apotik. Nah, ke pendahuluan kita harus tahu dulu apa itu aplikasi berbasis web. Saya akan sedikit menjelaskan menurut pemahaman yang saya buat. Oke, untuk aplikasi berbasis web ini, perkembangan teknologi yang sangat pesat dan cepat telah menciptakan jenis-jenis peluang. Nah, bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika, media digital juga gitu kan. Nah, perusahaan telah dituntut untuk bisa lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bisnisnya. Internet membantu kita sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan mudah, cepat, dan efisien. Kemudian apa itu apotek online? Salah satunya adalah apotek ini yang berkeinginan untuk menerapkan sistem penjualan berbasis web. Nah, aplikasi yang menunjang kegiatan perdagangan atau bisnis ini melalui media komputer yang terhubung oleh jaringan internet atau bisa disebut electronic commerce gitu, atau bisa disingkat juga e-commerce. Nah, kita lanjut ke tujuan dari pembuatan jurnal ini, yaitu aplikasi apotek berbasis web ini dirancang sebagai bagian dari salah satu pemanfaatan teknologi yang mempermudah bagi setiap penggunanya. Pembuatan aplikasi apotek ini juga menunjang bagi banyak orang yang ingin mendapatkan informasi seputar obat lewat aplikasi website ini. Tentunya di suatu website ada yang namanya kelebihan dan kelemahan. Itu tidak akan pernah terlepas dari hal-hal seperti itu. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan contoh kelebihan dari aplikasi website apotek ini. Yang pertama dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Itu kelebihannya. Nah, oleh setiap orang yang memiliki perangkat, siapapun yang memiliki perangkat itu dan jaringan internet, tidak ada ketentuan yang memperumit user. Jadi dapat diakses dimanapun oleh siapapun yang memiliki perangkat dan jaringan internet. Intinya mempunyai jaringan internet dulu. Nah, dan tidak ada ketentuan yang memperumit user. Salah satunya itu ada di mana user malas mengunjungi website atau cukup karena website itu cukup complicated atau cukup rumit untuk dikunjungi pun cukup rumit, apalagi kita harus mungkin membeli atau ada di mana kita ada suatu kegiatan yaitu transaksi. Nah, yang kedua ada mempermudah seseorang yang membutuhkan obat tanpa harus mengantri di lokasi apotek. Tetapi dengan ketentuan resep dokter juga ya teman-teman. Ketika kita mengunjungi website apotek ini, kita sudah membekali dengan resep obat dari dokter. Jadi kita memilih apa nih obat yang akan kita beli sesuai dengan resep yang sudah kita punyai. Lanjut ke kelemahan. Kelemahannya satu, ada keterbatasan smartphone. Ada yang mempunyai dan ada yang tidak. Jadi di zaman sekarang pun tidak semuanya 100% mempunyai smartphone. Jadi mungkin kelemahannya di situ ya. Yang kedua, ada obat yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang dipesankan. Maksudnya
kita pesan nih, tapi yang datang itu tidak sesuai dengan yang kita pesan. Itu biasa sering terjadi karena mungkin seorang admin dari website ini lupa menginputkan berapa stok yang tersedia di apotek tersebut. Nah, ketika kita lupa ada stok berapa, maka dari itu mungkin apotek tersebut kayak, oh ya udah kita kasih aja obat ini yang sama persis dengan obat yang dipesan. Nah, gitu. Yang ketiga ada, tidak semua paham akan penggunaan transaksi di internet. Ketika jual beli di internet itu sudah canggih ya, kita harus menggunakan yang namanya m-banking, transfer. Tidak semua orang mempunyai hal itu gitu kan. Jadi mungkin website ini tidak mencakup untuk luas kalangan gitu. Yang terakhir ada kritik dan saran. Saya mengambil gambarnya dari artikel apotek online tersebut. Yang pertama mungkin kritik saya adalah layout. Permasalahan pertama itu adalah layout. Terlalu banyak elemen di sini yang kita bisa mengurangi hal itu agar tampilan lebih sederhana dan lebih eye-catching juga gitu kan. Ketika mungkin tampilan agak banyak elemen-elemen, terus ditambah lagi mungkin penempatan elemen yang kurang pas, itu bisa juga membuat kita jadi mata kita juga malas gitu untuk mengunjungi atau membacanya juga gitu, melihatnya. Nah, di sini kita bisa disederhanakan lagi gitu kan. Kemudian di warna, untuk warna kita bisa juga memilih warna yang netral ya. Mungkin lebih cari amannya kita cari warna yang netral. Seperti abu mungkin bisa, biru pun bisa, karena biru juga bisa kita ketahui sebagai identitas kesehatan atau kefarmasian gitu kan. Rata-rata kalau ada sesuatu tentang kesehatan atau kefarmasian pasti rata-rata warnanya biru gitu kan. Nah, itu menjadi warna identitas, bisa juga itu. Kemudian ada informasi. Terkait informasi ini, obat yang harus lengkap, tetapi lengkapnya juga harus, copywritingnya juga harus dengan singkat, padat, dan lugas gitu teman-teman. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf jika pemahaman saya hanya bisa sampai saat ini yang kurang memuaskan dan sempurna. Maaf bila banyak kesalahan kata, mohon dimaklumi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.